Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran daring kimia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai tata nama senyawa ion biner dan poliatomik. Simak penjelasannya baik-baik ya. Adapun materi prasyarat yang benar-benar harus kalian kuasai agar kalian lebih mudah dalam memahami tata nama senyawa ion biner dan poliatomik adalah: yang pertama, nama dan simbol unsur golongan 1A sampai dengan 8A. Yang kedua, nama dan simbol unsur periode ketiga dan keempat. Yang ketiga, nama dan simbol ion biner dan poliatomik. Ini sudah tersedia di LKPD ya. Kemudian yang keempat, cara ionisasi senyawa yang sudah kita pelajari ketika kita belajar larutan elektrolit dan non-elektrolit. Dipelajari lagi ya. Pertama kita akan belajar mengenai tata nama senyawa ion biner. Tentu kalian masih ingat bahwa senyawa ion biner adalah senyawa yang mengandung ion biner atau ion yang hanya terdiri dari satu atom saja. Nama-nama ion biner sudah tersedia di LKPD ya, jadi kalian tinggal mempelajarinya. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa senyawa ion itu terdiri dari atom logam dan atom non-logam. Dalam senyawa ion, atom logam nantinya akan menjadi ion bermuatan positif atau kation. Sedangkan atom non-logam akan menjadi ion negatif atau anion. Dan sudah Ibu jelaskan juga sebelumnya bahwa atom-atom logam adalah atom-atom dari unsur golongan 1A sampai dengan sebagian besar 3A dan unsur-unsur golongan B. Sedangkan unsur non-logam adalah unsur-unsur dari golongan 4A sampai dengan 8A. Pertama, kita akan belajar dulu tata nama senyawa ion biner apabila logamnya berasal dari unsur golongan A. Apabila logamnya berasal dari unsur logam golongan A, rumus penamaannya adalah nama kation atau ion positifnya plus nama anion atau nama ion negatifnya. Nama-nama kation dan anion sudah tersedia di LKPD ya, kalian tinggal mempelajarinya. Perlu kalian ketahui bahwa nama kation itu sebenarnya sama dengan nama atom logam. Sedangkan nama anion itu sama dengan nama atom non-logam plus ida. Sekarang kita langsung bahas contoh. Misalnya kita disuruh memberi nama senyawa K2O. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mengionisasikan dulu senyawa ini. Senyawa ini terdiri dari K dan O. Muatan K sama dengan jumlahnya O. Maka muatan K di sini plus 1. Sedangkan muatan O sama dengan jumlahnya K. Jumlahnya K2, maka muatan O di sini 2 negatif. Dari sini kita tahu bahwa senyawa K2O terdiri dari kation K+ dan anion O2-. Maka namanya adalah, nama kationnya, nama dari kation K+ adalah kalium.
Kemudian diikuti nama anionnya. Nama anion O2- adalah oksida. Jadi namanya kalium oksida. Contoh lain, misalnya kita punya senyawa Al2S3. Senyawa ini terdiri dari Al dan S. Muatan dari Al jumlahnya S, maka muatannya di sini 3 positif. Sedangkan muatan S itu jumlahnya Al, maka muatannya di sini 2 negatif. Dari sini kita tahu senyawa Al2S terdiri dari kation Al3+ dan anion S2-. Maka namanya adalah nama kation Al3+ adalah kation aluminium. Kemudian diikuti nama anion S2- adalah anion sulfida. Jadi namanya aluminium sulfida. Oke, kita lanjutkan ke tata nama senyawa ion biner jika logamnya berasal dari logam golongan B. Apabila logamnya berasal dari logam golongan B, rumus penamaannya sedikit berbeda. Rumus penamaannya menjadi nama kation plus dalam kurung bilox logam yang ditulis dengan angka Romawi. Ingat, harus dengan angka Romawi ya. Ini aturan mutlak. Kemudian plus nama anion seperti ini. Nah, pertanyaannya, kenapa harus ada keterangan bilox logam yang ditulis dengan angka Romawi? Karena logam golongan B biasanya memiliki lebih dari satu bilangan oksidasi. Jadi, misalnya kita punya senyawa Cu2O. Nah, Cu2O ini terdiri dari Cu dan O. Muatan Cu jumlahnya O. Jumlahnya O di sini 1, jadi Cu-nya plus 1. Kemudian O, jumlahnya O adalah muatannya Cu. Muatannya Cu di sini 2 negatif. Jadi Cu2O terdiri dari Cu+ dan O2-. Cu+ adalah ion tembaga. Kemudian karena di sini muatannya plus 1, maka bilangan oksidasinya adalah 1. Kita beri dalam kurung angka Romawi 1 seperti ini untuk menandakan bilangan oksidasi dari Cu. Kemudian diikuti dengan nama anion. Anionnya adalah anion O2-. O2- adalah anion oksida. Jadi di sini namanya tembaga 1 oksida. Nah, tembaga 1 oksida ini merupakan nama resmi atau nama IUPAC dari Cu2O. Suatu senyawa selain memiliki nama resmi atau nama IUPAC juga memiliki nama trivial atau nama alias, di mana nama trivial dari Cu+ adalah kupro. Maka senyawa ini dapat pula dinamai dengan kupro oksida. Ini berdasarkan sistem trivial atau nama dagang.
Nama-nama trivial dari logam golongan B yang lain sudah tersedia di LKPD ya, kalian tinggal pelajari. Sekarang kita ke contoh berikutnya, yakni CuO. CuO di sini terdiri dari Cu dan O. Muatan dari Cu adalah jumlahnya O. Jumlahnya O 1, maka muatannya Cu adalah plus 1. Muatan dari O jumlahnya Cu. Jumlahnya Cu 1, maka muatannya O adalah min 1. Nah, sebelum lanjut ke penamaan, kita perhatikan dulu. Adakah anion omen? Anion omen itu tidak ada ya. Karena apa? Karena O itu merupakan unsur golongan 6A. Tentu kalian masih ingat bahwa unsur golongan 6A kecenderungannya memiliki muatan min 2. Jadi tidak mungkin O-nya bermuatan min 1. Jadi gimana? Nah, min 1 biar jadi min 2 itu kan dikali 2. Karena muatan O kita kali 2, muatan Cu juga kita kali 2. Maka sebetulnya CuO itu terdiri dari Cu2 plus dan O2 min. Namanya adalah tembaga, kemudian bilangan Romawi 2, oksida. Ini nama resminya. Sedangkan nama trivialnya adalah, nama trivial dari tembaga 2 adalah kupri. Kupri oksida. Gini ya. Sekarang kita lanjut ke tata nama senyawa ion poliatomik. Tentu kalian masih ingat bahwa senyawa ion poliatomik adalah senyawa ion yang mengandung ion poliatomik atau ion yang terdiri dari lebih dari satu unsur. Nama-nama ion poliatomik sudah tersedia di LKPD ya, nanti kalian hafalkan. Nah, yang pertama, jika logamnya berupa logam golongan A, maka rumus penamaannya adalah nama kation plus nama anion. Contohnya, kita punya senyawa Li2C2O4. Nah, senyawa ini terdiri dari ion apa saja? Terdiri dari Li dan C2O4 sebagai satu kesatuan. Berapakah muatannya Li? Muatan Li adalah jumlahnya C2O4. Di sini C2O4 jumlahnya hanya 1 ya, makanya di sini Li muatannya plus 1. Sedangkan C2O4 muatannya sama dengan jumlahnya Li. Jumlahnya Li2, maka di sini C2O4 muatannya 2 negatif. Maka namanya adalah nama kation, kationnya Li+, kation Li+, namanya litium. Diikuti nama anion, anionnya C2O4 2-. C2O4 2- adalah anion oksalat. Jadi namanya adalah litium oksalat. Contoh yang kedua, misalnya kita punya senyawa
Ca3PO4 2 kali. Nah, senyawa ini terdiri dari atom Ca dan PO4 sebagai satu kesatuan. Muatan dari Ca adalah jumlahnya PO4. Di sini jumlahnya PO4 2, maka muatannya Ca adalah 2 positif. Sedangkan muatannya PO4 adalah jumlahnya Ca3, maka muatan dari PO4 adalah 3 negatif. Namanya adalah, nama kationnya atau nama Ca2+, kalsium, plus nama anionnya atau nama PO43-, fosfat. Maka namanya kalsium fosfat. Sekarang kita belajar tata nama senyawa ion poliatomik apabila logamnya berasal dari golongan B. Rumus penamaannya akan menjadi nama kation plus dalam kurung bilox logam yang dinyatakan dengan angka Romawi plus nama anion. Seperti ini. Contoh yang pertama, misalnya kita punya FeSO4. FeSO4 ini terdiri dari Fe dan SO4 sebagai satu kesatuan. Berapakah muatannya Fe? Muatannya Fe jumlahnya SO4. Di sini jumlahnya SO4 hanya 1, maka muatannya Fe adalah plus 1. Kemudian muatannya SO4 adalah jumlahnya Fe. Jumlahnya Fe hanya 1, maka muatan dari SO4 adalah min 1. Nah, sebelum kita ngasih nama, kita amati dulu muatannya. Adakah anion SO4 min? Jawabannya adalah tidak ada. Adanya anion SO4 2 min. Maka SO4 minnya kita ubah dulu menjadi SO4 2 min. Bagaimana caranya? Kita kali 2. Karena SO4 minnya kita kali 2, Fe-nya juga kita kali 2. Maka SO4 sebenarnya terdiri dari Fe2+ dan SO4 2 min. Fe adalah logam besi. Kemudian bilangan oksidasi atau muatannya 2. SO4 2 min adalah anion sulfat. Maka nama dari senyawa ini adalah besi 2 sulfat. Contoh lain, misalnya kita punya Fe2 SO4 3 kali. Nah, ini terdiri dari Fe dan SO4. Muatan dari Fe adalah jumlahnya SO4. Jumlahnya SO4 3, maka muatannya Fe adalah 3 positif. Muatan dari SO4 adalah jumlahnya Fe. Jumlahnya Fe2, maka muatan dari SO4 adalah 2 negatif. Jadi, nama dari senyawa ini adalah besi, muatannya 3, sulfat. Gini ya. Nah, dari tadi kita belajar untuk memberikan nama pada suatu senyawa apabila rumus kimianya diketahui. Nah, sekarang dibalik ya, kita akan belajar bagaimana caranya menentukan rumus kimia dari suatu senyawa apabila namanya diketahui. Nah, yang pertama di sini kita akan menentukan rumus kimia dari kalsium nitrida.
Kalsium nitrida terdiri dari kation kalsium. Nah, rumus dari kation kalsium adalah Ca2+. Kemudian nitrida, rumus dari anion nitrida adalah N3-. Jadi dia terdiri dari Ca2+ dan N3-. Bagaimana rumus kimianya? Ca, jumlahnya Ca adalah muatannya N. Muatannya N di sini 3, berarti Ca3. Kemudian N, jumlahnya N adalah muatannya Ca. Muatannya Ca2, N2. Jadi rumus kimianya adalah Ca3N2. Berikutnya adalah kalium nitrat. Kalium nitrat terdiri dari kation kalium dan anion nitrat. Kation kalium rumus kimianya adalah K+, sedangkan anion nitrat rumus kimianya adalah NO3-. Maka di sini ada K+ dan NO3-. Rumus kimianya menjadi K, jumlahnya K, muatannya NO3-. 1 tidak perlu ditulis. Kemudian NO3 satu kesatuan. Untuk menandakan satu kesatuan, dia ditulis di dalam tanda kurung seperti ini ya. Jumlahnya adalah muatannya K. Muatannya K 1. 1 di sini tidak perlu ditulis. Nah, karena NO3 jumlahnya cuma 1, tanda kurungnya bisa dihilangkan. Makanya rumus kimianya dapat ditulis dengan KNO3 seperti ini ya. Berikutnya adalah besi 2 oksalat. Besi 2 oksalat terdiri dari kation besi 2 atau Fe2+ dan anion oksalat atau C2O4 2-. Fe2+ dan C2O4 2-. Maka rumus kimianya akan menjadi Fe, jumlahnya Fe adalah muatannya C2O4 2, kemudian C2O4 sebagai satu kesatuan, jumlahnya adalah muatannya Fe 2 juga. Seperti ini. Apakah cukup dengan seperti ini? Belum ya. Jadi nanti gini, apabila jumlah kation dan anionnya bisa disederhanakan, maka kita sederhanakan. Tetapi jika tidak bisa kita sederhanakan, kita tulis apa adanya, gitu ya. Nah, di sini Fe jumlahnya 2. C2O4 jumlahnya juga 2. Maka ini bisa disederhanakan dengan dibagi 2 semuanya. Maka rumusnya adalah Fe, semula jumlahnya 2, dibagi 2 tinggal 1. 1 tidak perlu ditulis. Kemudian C2O4 jumlahnya 2, dibagi 2 tinggal 1. 1 juga tidak perlu ditulis. Maka rumusnya adalah FeC2O4. Karena C2O4 jumlahnya cuma 1, tanda kurungnya bisa dihilangkan. Gini ya. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran daring kimia hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.